Aduh, kenapa kamu tidak pegang dengan baik? Tumpah kiskibi kobayuku. Kamu. Melayani bos Su juga adalah tugasku. Kasihan dia, istrinya di rumah seperti kayu. Hanya di sini, dia bisa menjadi pria sejati. Su Huainan. Kau pernah bilang, bahkan mati pun akan tetap bersamaku. Kau yang pertama melanggar janji kita. Kali ini, aku tidak akan menunggumu lagi. Kenapa? Aning. Aku menyukaimu lebih dari 20 tahun. Sekarang akhirnya aku layak. Berdiri di sampingmu, kenapa kau bunuh diri karena dia? Ternyata kau mencintaiku selama ini. Jika ada kehidupan selanjutnya, ayo kita berkenalan dengan baik. Aning, bangun. Aning, Aning. Nona Xie, cepat berbaring. Kita akan melakukan operasi transplantasi ginjal. Ini di mana? Transplantasi ginjal untuk Su Huainan. Bukankah ini kejadian tahun 2015? Aku kembali ke 10 tahun yang lalu. Ning Ning, apakah kamu belum siap? Jika kamu takut, kita tidak usah melakukannya. Baik, aku tidak ingin transplantasi ginjal denganmu. Ning Ning. Jika kamu tidak ingin, kita tidak usah melakukannya. Lagi pula aku dari awal tidak setuju kamu melakukan transplantasi ginjal untukku. Kamu, kenapa tiba-tiba berubah seperti ini? Apa aku melakukan kesalahan? Katakan padaku, aku janji akan berubah. Apa karena aku terlalu manja? Aku janji, aku akan berubah, bahkan jika aku sangat merindukanmu. Sehari cuma boleh kirim 10 pesan, enggak. Maksimal 20. Atau karena kemarin aku bilang mau pulang ketemu orang tuaku. Kamu merasa terlalu cepat, ada tekanan, aku salah. Kedepannya aku akan nurut kamu. Atau kamu kesal karena aku belum melamarmu. Sebenarnya aku udah beli cincinnya. Ning Ning, lihat. Ning Ning, kamu ngapain sih? Kok diam aja, apa aku bikin kamu gak senang? Ning Ning, aku salah. Jangan nangis. Ning Ning, kalau marah, pukul aku saja, pukul aku biar lega. Perasaan ini udah lama nggak ada. Kamu yang umur 23 tahun, sangat mencintaiku. Bukankah kita pernah bersumpah? Bahkan sampai mati pun nggak akan berpisah? Aku adalah sandaran terkuatmu. Cukup. Aku mau putus. Su Huainan. Putus. Kamu ngomong apa sih? Aku mau putus. Nggak boleh, aku nggak setuju. Kenapa sih? Aku nggak cuma mau putus, tapi juga uang 200.000 yang aku pinjamin buat bisnismu. Kamu harus balikin juga. Aku juga nggak akan resign buat ikut bisnismu lagi. Mulai sekarang kita jalan masing-masing. Kamu, kok tiba-tiba gini? Kamu harus kasih tahu aku. Alasannya dong. Alasan? Mungkin karena waktu itu. Percaya nggak aku ledakin kalian? Lawan bisnismu bawa bom buat ancam. Orang yang refleks kamu lindungi. Nggak apa-apa. Bukan aku, mungkin karena dia bilang nggak suka. Kamu langsung suruh orang tabrak anak yang susah-susah aku kandung. Dan kamu bilang,
Lagi pula umurmu udah nggak muda, nggak usah susah-susah punya anak. Alasan. Anggap saja aku udah bosan, kita sebentar lagi nikah. Kamu bilang kamu bosan, bisa nggak jangan manja terus? Kamu nggak ngerti apa. Aku bilang aku udah capek. Sama kamu, aku mau putus. Enggak. Kamu tidak akan mengatakan ini tanpa alasan. Apa kamu punya orang lain di belakangku? Katakan padaku siapa orang itu. Jangan ganggu aku lagi. Kamu masih mau operasi atau tidak? Ning, tunggu aku. Datang. Kok kamu? Ada apa sih? Tiba-tiba cari aku? Lu Ziwan. Kamu mau tidak menampungku sebentar? Kamu sudah tahu? Tahu apa? Tahu. Kamu sudah naksir aku sejak umur 13 tahun. Atau tahu, waktu ujian nasional kamu mengantarkan kartu ujian untukku. Hasilnya kamu sendiri telat, sampai harus mengulang setahun. Tapi kan kamu sekarang sedang pacaran dengan Suhuainan? Aku tahu, kamu mau aku jadi yang kedua. Aku mau. Kita sudah putus. Benarkah? Bagus. Maksudku. Selamat putus. Aning. Aku suka kamu. Maukah kamu jadi pacarku? Lihat perbuatanmu dulu. Aku sekarang baru magang, kerja belum stabil. Tidak bisa menjamin bisa memberimu masa depan yang sangat baik. Tapi tenang, aku pasti akan tulus baik padamu. Kamu pasti sukses. Kamu kan calon orang terkaya. Telepon. Ning, kamu pergi kemana sih? Kita sudah putus, jangan ganggu aku lagi. Tidak boleh aku. Hello. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang. Kenapa sih? Aku harus cari dia dan tanya jelas. Ning, jangan pergi, aku mohon. Kita sudah bersama selama 5 tahun, bagaimana bisa kamu bilang tidak mau aku? Langsung tidak mau aku, setidaknya kasih alasan dong. Bahkan pembunuh pun tahu kesalahannya apa. Kok kamu bisa langsung menghukum mati aku tanpa sepatah kata pun? Karena aku bermimpi. Aku bermimpi di tahun ke-8 kita bersama. Bersama mendirikan sebuah perusahaan. Kamu bisa minum 5 cangkir kopi sehari. Aku sendiri merangkap sebagai admin dan pembeli. Tahun ke-14 kita bersama. Perusahaan kita sudah menjadi yang terbaik di industri. Kamu sangat baik padaku. Sampai-sampai bintang di langit pun ingin kau ambilkan untukku. Pasti akhirnya kita menikah dan punya anak. Hidup bahagia dan sejahtera, kan? Tahun ke-15 hubungan kita. Kamu berselingkuh. Tidak mungkin, mimpimu terlalu tidak nyata. Mana mungkin aku berselingkuh dan menyakitimu. Perselingkuhan hanya awal dari rasa sakit yang kau berikan. Kau bahkan membawa orang ke tempat tidur pernikahan kita saat aku tidak di rumah. Dan meninggalkan barang bekas di laci meja samping tempat tidur. Kita bertengkar hebat. Sayang, kau berjanji padaku tidak akan mengulanginya.
Tapi siapa sangka, Kotoran apa ini? Menjijikkan. Dengar dulu penjelasanku. Apa masalahmu dengan aku? Kenapa memukul dia? ayahku meninggal, kau tidak hanya tidak datang mengantarnya, tapi juga berselingkuh dengan wanita ini. Cukup. Kamu bersihkan ini, kita bicara baik-baik nanti malam. Ayah, aku menyesal, ayah. Kau yang pertama mengingkari janji kita. Tapi itu hanya mimpimu, kamu tidak bisa. Karena memimpikan aku berselingkuh. Lalu meninggalkanku, seberapa besar cintaku padamu, apa kau tidak tahu? Jika bisa, aku rela mencabut jantungku. Untuk menunjukkan padamu, apakah tidaknya benar-benar? Hanya ada Xianing seorang. Aku justru tahu betapa besar cintamu padaku, betapa baiknya dirimu. Makanya saat kau tidak mencintaiku lagi, sakitnya tak tertahankan. Pergilah. Xiaonan, kamu datang. Tante, selamat ulang tahun. Nak, kamu baik sekali. Ayo masuk. Xiaonan, akhir-akhir ini sibuk ya? Kok kelihatan sangat lesu seperti ini? Tante, tolong bantu aku. Aku benar-benar tidak punya cara lagi, aku tidak bisa hidup tanpanya. Tanpa dia, aku benar-benar akan mati. Ini, kok bisa begini? Beberapa waktu lalu kalian baik-baik saja. Dia bahkan bilang padaku, ingin bertemu orang tuamu, kok tiba-tiba putus? Tidak apa, kamu anak baik, tante yang akan urus ini. Terima kasih, Bu. Aku juga tidak tahu kenapa. Ningning tiba-tiba minta putus denganku. Nomor teleponku pun diblokir, aku tidak bisa menghubunginya. Tenang saja, Ningning sangat mencintaimu. Dia rela mengeluarkan semua tabungannya untuk mendukungmu berwirausaha. Bahkan dia bersikeras mengundurkan diri untuk menemanimu meraih masa depan. Aku sudah bilang apapun, dia tidak mau dengar. Hanya kamu yang ada di hatinya. Mungkin ada kesalahpahaman antara kalian berdua. Kalau sudah jelas, semuanya akan baik-baik saja. Ibu harap kamu bisa memperlakukannya dengan baik. Ibu hanya punya satu anak perempuan, kamu harus memberinya kebahagiaan. Bu, aku sudah bersumpah akan mencintainya seumur hidupku. Baik. Bu, aku pulang. Su Huainan, kenapa kamu sampai datang ke rumahku? Kenapa kamu membawanya kembali? Sebelumnya ulang tahun ibu. Kamu selalu membawaku. Jangan berlebihan, ya? Kamu putus denganku karena dia, kan? Jangan salah paham, kami hanya teman. Dia hanya kakak angkatku. Sudah kubilang, Fen Xiaoyu hanya adik angkatku. Kamu sudah menggandeng tangannya, membawanya bertemu ibu. Lalu kamu bilang dia hanya kakakmu? Jangan terlalu sensitif, aku tidak peduli. Lu Ziwan belum pernah pacaran, kalau tersebar. Tidak baik untuknya. Laisake kamu berhenti menginginkannya? Jangan terlalu sensitif, dia masih seorang mahasiswa baru lulus, belum pernah pacaran. Kalau tersebar, tidak baik untuknya. Lagi pula, kita sudah putus. Bisakah kamu berhenti menggangguku? Putus? Tidak, aku tidak setuju, tidak akan putus. Neng, aku tidak mengerti, kenapa kamu berubah seperti ini. Apakah karena dia? Apakah dia yang merayumu? Pasti salah dia. Aning sudah tidak mencintaimu lagi, bisakah kamu berhenti membuat keributan? Mencampuri hubungan orang lain, kamu pria dewasa jadi pelakor. Tidak malukah kamu? Yang tidak dicintailah yang pelakor.
Kamu masih muda. Kenapa jadi pelakor? Merusak pernikahan orang. Aku seharusnya yang menjadi pasangan kakak Huainan. Yang tidak dicintailah yang pelakor. Tidak, Ning Ning, kembalilah ya. Aku tidak peduli apa yang terjadi antara kalian. Aku hanya ingin kamu kembali. Bukan dia, pasti ada orang lain, tapi orang itu tidak akan pernah jadi kamu. Sekarang kamu cuma orang asing. Keluar dari rumahku. Jalan Haidong nomor 32, ketemu. Ning Ning, Ning Ning, aku salah. Kita jangan putus, ya Ning Ning. Kok bisa kamu? Ayuan, siapa yang datang larut malam begini? Ning Ning. Kalian tinggal bersama. Baroninnya Kau sent to Wanataku. Baroninnya Kau. Su Huainan, jangan ngaco di sini. Apa sih begini? Xiaoning. Aku mencintaimu selama 7 tahun, kerja 5 job sehari. Rela mati-matian cari uang demi kasih kamu rumah. Kita juga pernah bersumpah, janji hidup bahagia selamanya. Kenapa kau perlakukan aku begini? Kenapa? Apa kau ingin aku mati? Apa harus aku mati dulu baru kau mau lihat aku? Bilang kau cinta aku. Cepat bilang. Jangan mati di depan mataku. Jorok banget. Xie Aning, kita pacaran 5 tahun. 5 tahun ini, semua ketulusanku untukmu. Dikasih ke anjing ya? Apa kau punya hati? Lepas. Kamu gak apa-apa? Aku pernah patah tangan demi kamu, sekarang kau biarkan dia mukul aku. Kau juga mau lindungi dia ya? Kamu yakin gak akan hianati aku? Gak akan. Aku dari pertama lihat kamu. Langsung suka, pengen hidup sama kamu sampai tua. Ini keinginan terbesarku selama 23 tahun hidup. Aku pernah bilang, jeruk tumbuh di Huainan adalah takdir. Kau Xie Aning adalah kebahagiaan. Summer hidupku. Aku benar-benar bisa mati tanpa kamu. Aning, bukannya kamu bilang pengen foto pernikahan di kebun jeruk tempatku besar? Besok aku bawa kamu ketemu orang tuaku. Kita langsung nikah. Aku sangat pengen hidup sama kamu selamanya. Mana mungkin aku hianati kamu? Aning, apa kamu ada kesulitan? Apa sih yang kamu sembunyikan? Kenapa gak bilang sama aku? Aku pernah bilang, di tahun ke-15 nanti. Itu cuma mimpi palsu yang sangat tidak nyata. Pergi sana. Kita akan menikah, jangan cari aku lagi. Tidak mungkin. Kamu, si pelakor, apa yang kau lakukan pada Aning? Sihir apa yang kau berikan? Ini bukan urusanmu, jangan ganggu aku lagi. Sebelum kau jelaskan, aku takkan melepaskanmu. Xie Aning, ini semua kau yang memaksaku. Ayo semua lihat, pacarku selama 5 tahun, selingkuh sebelum tunangan. Ayo lihat, ingat wanita ini. Namanya Xie Aning, pengkhianat. Tidak setia. Ayo semua lihat. Ini dia? Cantik tapi ternyata brengsek. Selingkuh, harus dibongkar, biar dipecat. Su Huainan, sudah cukup? Kau benar-benar ingin menghancurkanku? Kenapa? Katakan kenapa. Kecuali kau beritahu alasan sebenarnya, kalau tidak, aku takkan pernah menyerah. Semua usahaku. Untukmu. Tanpamu aku tak bisa hidup. Tak ada yang lebih mencintaimu dariku.
Kurasa kau gila. Ya, aku gila. Tanpamu aku benar-benar mati. Apa karena mimpi itu? Kau merasa tidak aman? Aku bisa bersumpah, jika aku menyakitimu. Aku rela disambar petir, jika aku mengkhianatimu. Aku mati untukmu, takkan terlahir lagi. Mana mungkin? Kau Naiwaku. Ini hal yang paling tak mungkin terjadi. Wanita selingkuh? Kok prianya malah berlutut? Siapa yang selingkuh? Dia terlihat tulus. Mereka ada kesalahpahaman? Sumpahmu palsu. Suatu hari, kau akan menyakitiku. Kita bersama. Takkan berakhir baik. Kenapa? Aku tak melakukan apa-apa, hanya karena bayanganmu. Kau sudah menghakimiku, padahal kau yang selingkuh. Kenapa malah menyalahkanku? Katakan. Terserah. Jika kau pergi, aku takkan pernah memaafkanmu. Xianing, kau lupa. Sumpah kita, bahkan mati. Kita takkan terpisah. Apa yang kau lakukan? Bong, orang ini gila, mana ada yang demi cinta? Mau mati? Apa yang kau lakukan? Kamu mengkhianati sumpah kita bersama. Aku membencimu. Su Huainan, kamu gila? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku ingin kamu. Aku hanya ingin kamu kembali. Aku mohon kembalilah ya. Kalau tidak, aku akan menekan tombol ini. Kita mati bersama. Aku tidak bisa, hanya bisa melihat. Kamu bersama pria lain. Aku tidak bisa menerimanya. Kebaikanmu padaku, cintamu padaku. Kau berikan kepada pria lain. Ini lebih menyakitkan daripada membunuhku. Kamu tahu tidak? Apa yang kamu lakukan seperti pisau yang menusuk jantungku. Mengiris dengan kejam, sakitnya seperti ini. Kamu menjadi? Bagaimana mungkin aku tidak mengerti, Su Huainan? Semua ini berkatmu, aku baru tahu betapa sakitnya. Aku hitung sampai 3. Kamu kembali. Aku pernah bilang, kamu pasti akan berselingkuh, lubang api yang sama. Kenapa aku harus terjun 2 kali? Aku sangat mencintaimu. Kenapa kamu memaksaku? Kenapa? Karena kamu tidak layak untuk kucintai. Xianing, kamu ingat. Tidak akan ada lagi yang mencintaimu seperti aku. Anning, hati-hati. Aku tidak mati? Ini di mana? Aku terlempar ke 10 tahun kemudian. Masih muda, kenapa bisa? Ya, bahkan tidak meninggalkan anak, pemakaman. Pemakaman siapa? Anning, kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa kamu meninggalkan ibu? Kenapa mendengar nama Xianing? Tidak mungkin, hanya namanya yang mirip. Xianing mati? Berani sekali kalian memasang fotonya di sana. Berani sekali kalian mengutuknya. Cari mati? Kamu ngapain? Ini pemakaman si Anning. Kamu temannya? Orang mati tidak bisa hidup lagi. Sabar ya. Tidak mungkin. Kalian bohong, Xianing. Kamu di mana? Sedihnya kamu, jangan berbuat onar di pemakaman. Kamu ingin dia mati pun tidak tenang? Kenapa bisa pemakamannya? Kenapa dia mati? Siapa yang menyakitinya? Aku akan membunuhnya. Kamu jangan emosi. Katanya karena suaminya selingkuh. Anakku. Kenapa kau tega meninggalkanku? Ibu tak bisa hidup tanpamu. Bagaimana ibu bisa bertahan? Ini semua salahmu, kau yang menyebabkan ini. Anning sangat mencintaimu.
Bagaimana kau bisa membuatnya mati dalam kesedihan? Dulu yang mengejar anakku bukan hanya kau, tapi dia memilihmu. Tak disangka, kaulah yang paling brengsek. Lu Ziwan ternyata tidak merawat Ningning dengan baik. Ningning, kenapa dulu kau meninggalkanku? Sudah kubilang, hanya aku yang bisa memberimu kebahagiaan. Kenapa kau tidak percaya? Sekarang, pasti kau sangat menyesal. Namanya suaminya apa ya? Aku ingat, suami selingkuh. Bunuh diri, Ningning, kau salah memilih orang. Ingat, suaminya bernama Su Huainan. Apa? Jia. Adalah aku. Kenapa aku? Apa yang sebenarnya terjadi? Ningning, apakah kau tidak meninggalkanku? Tapi aku datang ke masa depan di mana kau menikah denganku. Kenapa kau tidak ada lagi? Mungkinkah benar aku yang? Tidak mungkin. Su Huainan. Ini semua salahmu, semua perbuatanmu. Kau yang membunuh Ningningku, ini semua salahmu. Apa? Benarkah aku yang membunuh Ningning? Kau minta maaf pada anakku, biar dia di alam baka. Merasa lebih tenang, kau minta maaf padanya. Pai Kerala, katakan sesuatu. Minta maaflah padanya. Minta maaflah padanya. Katakan kau salah. Kau Bai Su? Perbuatan salahmu itu, berani lakuin tapi takut ngaku? Katakan. Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria. Xia Ning itu yang berlebihan. Bajingan, kau memaksa Ningning sampai mati. Sampai sekarang, kau masih belum menyesal. Apa? Mungkinkah benar aku yang mengkhianati Ningning? Tahun ke-15 hubungan kita, kau selingkuh. Kau yang pertama melanggar janji kita. Jadi saat itu, Ningning benar-benar bukan mimpi. Dia benar-benar tahu aku selingkuh. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Mana mungkin aku akan mengkhianati Ningning? Aku jelas sangat mencintai Ningning. Dia adalah nyawaku. Bagaimana mungkin aku mengkhianatinya? Apa yang sebenarnya terjadi? Ningning, putri kesayanganku. Kenapa kau memilih orang brengsek seperti ini? Kenapa kau berselingkuh dan membunuh putriku? Katakan, kenapa kau berselingkuh? Katakan. Putriku menemanimu selama 15 tahun, sejak kau miskin. Bahkan tidak bisa membayar sewa, dia tetap bersamamu. Tinggal di basement, makan roti basi, merendahkan diri. Dia sudah menderita begitu banyak. Betapa banyak penderitaannya. Beraninya kau memperlakukannya seperti ini. Baik, aku yang salah, cukup. Apa gunanya permintaan maafmu? Dulu kau janji apa padaku? Kau miskin, Ningning tetap bersamamu. Dia rela menderita, kau yang berlutut memohon padaku. Untuk menikahkan putriku denganmu. Kau yang bersumpah padaku. Akan membahagiakan Ningning seumur hidup, tapi kenyataannya. Bagaimana bisa seperti ini? Aku ternyata berselingkuh. Aku yang mengecewakan Ningning. Kenapa aku bisa menjadi seperti ini? Putriku, dulu kau paling takut kesakitan, kenapa bunuh diri? Pasti sangat sakit. Minggu lalu saat telepon ibumu, kau masih baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba meninggal? Kembalilah, lihat ibumu, bagaimana ibumu hidup tanpamu.
Ini hanya kesalahan yang dilakukan setiap pria. Aku tidak menyangka dia akan nekat seperti ini. Menggunakan kematian untuk menghukumku. Kau brengsek, diamlah, selama bertahun-tahun. Berapa banyak kesalahan yang kau lakukan? Kau pikir Ningning tidak tahu? Selama ini Ningning selalu pura-pura tidak tahu, kau tidak mengerti kenapa. Karena dia mencintaimu, kalian berjuang bersama. Melewati banyak hal, meski kau salah, dia tetap sabar. Dan terus memaafkanmu, tapi kau tidak hanya tidak sadar, malah memanfaatkan kebaikannya. Sebagai tameng untuk berselingkuh, kau benar-benar orang yang tidak tahu malu. Baiklah, semua salahku. Aku brengsek. Aku pantas mati. Aku brengsek. Aku pantas mati. Jika kau mati bisa mengembalikan putriku. Aku lebih memilih kamu mati sekarang. Maaf Bu, aku akan menggantikan Ningning. Merawatmu dengan baik. Bajingan. Bangun. Ini Lu Ziwan. Bukankah kamu bilang akan baik padanya? Tapi kenapa? Sekarang dia yang terbaring di sini, padahal jelas kesalahanmu. Yang seharusnya mati adalah kamu. Aku yang bersalah padanya, aku yang tidak merawatnya dengan baik. Pukul aku sampai mati. Kamu, kalau saja dulu Aning memilihmu. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Benar-benar tidak mengerti. Apa kelebihanmu? Hingga Aning selama bertahun-tahun setia padamu. Apa kamu tahu? Apa yang telah Aning lakukan untukmu selama ini? Apa yang dia lakukan untukku? Dia hanya di awal. Ikut menderita bersamaku, kemudian terus menjadi nyonya kaya. Saat perusahaanku kekurangan dana, Aning membantumu dengan menghadiri berbagai acara. Minum sampai lambungnya berlubang, hingga menjadi tamu tetap ruang gawat darurat, Aning. Harus bertahan, dokter, tolong. Kumohon. Apa? Apa maksudmu? Sampai sekarang kamu masih tenang-tenang saja. Menerima kebaikannya, pengorbanannya. Pura-pura tidak tahu? Baik, kalau ini tidak kamu tahu, lalu perusahaanmu. Saat ditekan orang lain, dia memohon untukmu. Bahkan rela menjadi donor untuk anak direktur yang terkenal kimia. Relakan dirinya untuk tes kecocokan, memberinya darah. Bahkan setelah operasi, dia melayani mereka dengan setia. Takut ada sedikit penolakan, takut direktur menarik kembali keputusan untuk membebaskanmu. Ini pun kamu tidak tahu? Bagaimana bisa? Padahal aku yang menyerahkan 10%. Mereka baru mau melepaskanku. Kapan? Menyuruh Xianing melakukan ini? Su Huainan. Kamu juga termasuk tokoh terpandang di dunia bisnis. Kamu sendiri yang mengatakannya, tidak merasa lucu? Kalau kamu, apakah akan melepaskan kesempatan untuk mengalahkan lawan hanya karena 10%? Apa? Mengkingka? Benar ke Aning? Kenapa dia tidak pernah memberitahuku? Aku malah menyalahkannya karena tidak peduli rumah tangga. Setiap pulang selalu sangat larut. Kenapa dia tidak memberitahuku apa-apa? Karena dia mencintaimu, dia tidak ingin kamu sedih karenanya. Dia menelan semua pahitnya hidup ke dalam perutnya sendiri. Dia pikir, setelah melewati masa sulit ini, dia bisa hidup bahagia. Tapi kamu, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu malu mengatakannya? Aku yang akan mengatakannya untukmu. Setelah punya uang, kamu berubah hati. Menggunakan uang yang dia bantu kumpulkan untuk mencari selingkuhan di luar. Apakah kamu masih pantas disebut manusia? Anakku sayang, kenapa nasibmu begitu sengsara? Kamu menderita begitu banyak, kenapa tidak memberitahu ibumu? Sejak kecil kamu selalu patuh dan baik hati, tidak pernah membuat ibumu khawatir. Kerabat dan teman-teman bilang, siapapun yang menikahimu akan sangat beruntung. Tapi kenapa kau memberikan hatimu kepada sampah masyarakat yang tidak punya hati ini? Bajingan yang tidak punya hati nurani. Kamu pantas dikubur bersama Aning. Sujud. Berhenti.
Bos Su. Siapa yang menyuruhmu datang? Cepat pulang. Aku tidak mau pergi. Mereka sudah memperlakukanmu seperti apa? Bos Su, kenapa kamu begitu polos? Benar-benar membiarkan diri dipukuli dan dimaki oleh orang-orang miskin ini. Mereka tidak pantas menyentuhmu. Ini adalah orang yang kuselingkuhi, mana mungkin aku tertarik dengan wanita yang menjijikan seperti ini. Kenapa terluka seperti ini? Mereka melihatmu baik hati, jadi mereka mengganggumu. Kalian pasangan pezina yang tidak bermoral, binatang. Su Huainan, kamu membawanya ke sini, ingin membuat anakku tidak bisa tenang di alam baka? Ibu, bukan begitu. Xiao Yu, kamu jangan banyak bicara. Ini bukan tempat untukmu. Cepat pulang. Aku tidak mau pergi, aku tidak mengerti. Xianing bunuh diri karena dia sakit jiwa. Kenapa keluarganya masih menyusahkanmu? Bos Su, menurutku mereka hanya ingin memeras uangmu, pulanglah bersamaku. Bibi, tenanglah. Sampai kapan kamu akan membuat keributan di sini? Pergi. Bos Su, pulang bersamaku. Kamu tidak mengerti bahasa manusia? Pergi. Bukankah ini pemakaman? Aku sudah memberikan sumbangan. Aku juga tamu, siapa yang berani menyuruhku pergi? Aku tidak butuh uangmu, enyah dari sini. Aku bilang pergi. Ini adalah peti jenazah putriku. Aku sekretaris Bos Su. Di mana ada Bos Su, di situ ada aku. Hari ini Bos Su ada di sini, aku pasti tidak akan pergi. Su Huainan, kau tega membiarkan selingkuhanmu menggekap peti jenazah putriku? Apa maksudmu? Apa hubungannya dengan Bos Su? Yang salah jelas kalian, tapi malah bilang kami yang salah. Ya, Xianing bunuh diri. Itu karena dia tidak tahan tekanan. Kalian menghukum Bos Su. Itu menunjukkan rendahnya kualitas kalian. Di seluruh pemakaman ini, satu-satunya yang tidak bersalah adalah Bos Su. Kalian melukai Bos Su. Awas aku laporkan polisi biar kalian ganti rugi. Bagaimana bisa di dunia ini ada orang sepertimu yang memutarbalikkan fakta? Su Huainan bersujud, itu sudah seharusnya. Bahkan jika dia bersujud 10.000 kali, tidak akan menghilangkan kebencianku. Dia hanya terluka ringan. Sementara putriku kehilangan seluruh nyawanya. Bibi, aku ingatkan kamu. Nyawa orang itu juga ada yang berharga dan tidak berharga. Bos Su adalah pemimpin di industri kami. Pengusaha sukses muda dalam daftar Forbes. Kekayaannya triliunan, bahkan jika dia terluka sedikit. Lebih berharga daripada nyawa orang lain. Fan Xiaoyue, diamlah. Kenapa marah padaku? Aku tetap akan bicara. Yaudah Bos Su Xining. Sudah sampai akhir, sedih pun tidak boleh. Melampiaskan amarah semua ke Bos Su. Apa yang kau lakukan? Awas aku laporkan kamu karena penganiayaan. Dasar pelacur. Berani-beraninya berbuat onar di pemakaman putriku. Aku bilang pergi. Siapa yang mau datang ke sini? Kalau bukan karena takut Bos Su diganggu kalian, aku tidak akan datang ke tempat sial ini. Fan Xiao Yu, aku tidak memukul wanita. Tapi jangan paksa aku melanggar aturan. Direktur Lu, aku ini sekretaris Bos Su. Kalau kamu pukul aku, berarti menantang Bos Su. Mana mungkin kamu berani menantang Bos Su? Hanya untuk wanita biasa ini? Aku tidak peduli siapa kamu, yang aku tahu, jika kamu laki-laki. Cukup untuk kubuat kamu masuk rumah sakit 10 kali. Direktur Lu, aku sarankan kamu tenang, aku tidak tahu. Orang Xianing ini memberimu obat apa, tapi aku ingin bilang, dia tidak layak. Bukan kamu yang menentukan. Su Huainan. Ini wanita yang kamu suka, ya? Aning 10 kali, 100 kali, bahkan 1000 kali lebih baik darinya. Kamu benar-benar buta. Sangat disayangkan, orang yang begitu baik. Kenapa dia bisa mati hari ini? Apa yang kamu katakan? Bos Lu, untuk apa kamu seperti ini? Xianing tidak menyukaimu. Kamu mengikutinya selama belasan tahun. Drama pria kedua yang penuh perasaan, dimainkan tahun demi tahun. Pada akhirnya, Xianing sampai mati. Tidak pernah melihatmu sekalipun. Diam. Aku suruh kamu diam. Pergi dari sini. Aku hanya ingin berkata jujur. Kenapa kalian panik? Ya Xianing di rumah. Menjadi nyonya kaya, Bos Su. Kadang membelikannya cincin berlian bernilai miliaran, kadang lagi. Barang antik tak ternilai. Pria baik seperti ini tidak dihargainya. Dia malah cari masalah. Dia merengek dan mengancam bunuh diri, sampai akhirnya nyawanya hilang. Xianing tidak punya keberuntungan menikmati kebahagiaan. Dia mau mengadu ke siapa? Usir dia dari sini.
Siapa yang berani menyentuhku? Coba saja. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Tidak, bukankah kalian ingin mengusirku? Kalau mau mengusirku, bawa ini juga. Kamu menikulku? Aku memang memukulmu, kamu pelakor. Berani-beraninya di pemakaman Xianing. Sombong seperti ini, kamu memang ingin mati. Aku orangnya Bosu. Kakak Waina, dia memang kuku. Bosu, aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Katakan sesuatu. Jangan-jangan kamu benar-benar mengira Bosu yang kamu sebut adalah orang yang setia dan baik hati? Dia bahkan bisa meninggalkan istri yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Apalagi kamu hanya mainannya di ranjang. Aku bukan mainan. Aku berbeda dengan Xianing. Aku dan Bosu memiliki kesamaan jiwa. Dia sendiri yang bilang padaku. Kamu memang benar-benar bodoh. Kamu benar-benar percaya omongannya di ranjang? Kamu mau membela Xianing. Tidak bisa asal ngomong kan? Bosu bilang. Dia mencintai-ku. Diane. Suhuainan, maksudmu apa? Kalimat mana yang bukan kamu sendiri yang ucapkan? Sekarang kamu membentakku, itu kemampuan apa? Katakan sesuatu. Kamu terlalu naif, kamu cuma seorang selingkuhan, kamu pikir. Dengan tidur di ranjang Suhuainan, dia akan memberimu status? Kamu. Apa? Salah kataku? Kamu bersamanya bertahun-tahun. Pernahkah dia bilang mau menceraikan istrinya untukmu? Jangan-jangan kamu benar-benar pikir dia tulus padamu? Itu karena dulu ada Xianing. Sekarang Xianing sudah mati. Posisi Nyonya Su harusnya milikku. Lalu Bosu Enyu, selain menyuruhmu diam, kenapa tidak bersuara? Dia bahkan tidak membelamu. Kamu masih berhayal dia akan memberimu status? Ada orang sampai sekarang masih tidak sadar diri. Orang yang bisa dibujuk naik ranjang dengan uang, bisa dimiliki siapa saja. Berani bermimpi jadi ratu? Kamu benar-benar tidak tahu diri. Kalian. Katakan sesuatu. Bukannya kamu bilang mencintaiku? Sampai sekarang kamu masih tidak bisa melihat situasi. Sungguh bodoh. Pergi sana. Cukup. Ini salahku, aku tidak merawat Aning dengan baik. Kalian marah padaku, itu wajar. Tapi Xiao Yu masih muda dan tidak mengerti, jangan diambil hati. Sampai sekarang kamu masih membela wanita ini? Ibu, Jangan panggil aku ibu. Aku bukan ibumu. aku memang salah, tapi Xianing tidak ada salahnya sama sekali, katanya, setelah lama menikah. Perasaan akan pudar. Aku berusaha memberinya hadiah, membahagiakannya, tapi dia semakin dingin. Tidak peduli hidup matiku. Memeluknya pun tidak ada rasanya. Aku tergoda, itu sepenuhnya salahku? Sampai sekarang, masih cari alasan. Bosku stres karena perusahaan. Sebagai sekretarisnya, wajar aku merawatnya dekat-dekat. Xianing tidak mengerti diri, tidak pernah puas. Dia terlalu cemburu. Kematiannya itu akibat perbuatannya sendiri. Ulangi lagi. Bilang saja, memang itu kenyataan. Bosku tidak baik kepada Xianing. Aku belum pernah lihat pria seperti Bosku, sangat memanjakan istri. Xianing sudah sangat beruntung. Dia masih tidak puas. Beruntung? Berani sekali kamu bilang begitu. Kamu tahu apa? Selama bertahun-tahun penuh lika-liku, semua ditanggung Bosku sendiri. Xianing hanya perlu tenang di rumah. Jadi istri manja saja. Waktu itu saat hujan, Xianing hanya terjatuh. Bosku langsung menggantikan. Rapat internasional dengan perusahaan Star pulang untuk menemaninya. Dia cuma keseleo kaki. Bosku langsung menyerah. Proyek bernilai puluhan juta. Perusahaan Star, jika yang kamu maksud rapat Juli 2 tahun lalu. Dengan perusahaan Star, aku bisa beritahu di rapat itu. Perusahaan Star ketahuan menjiplak produk dalam negeri. Diblokir internasional. Bosku kamu terjepit, cari alasan untuk kabur. Lari begitu saja. Lalu, selama ini Bosku, uang yang dihabiskan untuk Xianing, itu benar kan? Bosku, kamu bicara dong? Selama ini, permintaan Xianing bisa dibilang selalu dipenuhi. Perhiasan mewah, barang antik, memenuhi kamarnya. Dia bilang ingin liburan. Aku beli seluruh pulau Nanao, pekerjakan ratusan pelayan untuk melayaninya. Musim panas, dia bilang ingin lihat sakura. Aku habiskan ratusan juta, datangkan ahli kultivasi internasional, tanamkan untuknya. Taman sakura musim panas satu-satunya di dunia. Banyak yang iri. Kehidupan mewah Xianing. Kupikir dia akan puas. Aku akui,
Secara materi kamu tidak pernah mengecewakannya. Tapi itu bukan alasan untuk selingkuh. Tapi cinta Xianing membuatku merasa terbelenggu. Pria berjuang di luar. Sudah sangat lelah. Aku terkena parfum klien wanita. Jia marah-marah. Setiap kali dinas luar. Telepon belasan kali, memata-mataiku. Sudah lelah di luar. Pulang masih harus menghibur istri. Aku sangat lelah. Tidak, itu semua alasan. Alasan untuk menyakiti Ningning. Tapi aku tidak pernah berpikir membuat Xianing mati. Aku tidak tahu dia akan bunuh diri karena hal kecil. Kalau aku tahu, kalau dia punya niat seperti itu, pasti sudah lama aku hentikan. Inikah perkataanku sendiri? Kenapa aku bisa berubah menjadi orang seperti ini? Tante, Bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti ini? Nok? Lihatlah orang seperti apa yang kau pilih. Dia sama sekali bukan manusia. Pria manapun yang bertemu dengan istri seperti ini pasti akan lelah. Xianing sama sekali tidak mengerti hati pria. Sikapnya yang tidak romantis. Mana ada pria yang suka? Kakak Huainan tidak ingin pulang ke rumah dan melihat wajahnya yang datar. Itu wajar, kan? Berapa banyak orang di lingkaran ini yang kehidupan pribadinya berantakan? Kalian bukan tidak tahu. Aku hanya bersantai di luar. Pria yang bekerja keras di luar, wajar saja kalau ingin bersantai. Aku melakukan semua ini untuk memberinya kehidupan yang lebih baik. Kalau tidak, kalian pikir dari mana datangnya? Kehidupan mewahnya? Tidak ada orang di dunia ini yang lebih mencintainya dariku. Dasar bajingan. Su Huainan, beraninya kau memperlakukannya seperti ini. Kau menyakiti Ningning. Masih berani membela diri di sini. Tidakkah hatimu sakit? Bagaimana bisa kau berubah seperti ini? Si tampan ini siapa? Kau tidak tahu siapa dia? Dia adalah Su Huainan dari grup Shengxi. Bos Su, beraninya kau memukulnya. Tentu saja aku tahu, Su Huainan. Tidak ada orang di dunia ini yang lebih mengenalnya dariku. Kalau tahu, kenapa kau pukul dia? Oh, kau better panic. Jangan-jangan, kau kasih jalap Xianing? Tak disangka Xianing diam-diam suka berselingkuh. Siapa kau? Beraninya kau memukulku. Aku memang memukulmu, pelakor. Sampai sekarang masih berani menjulakin Ningning. Kau pantas dipukul sampai mati. Kau. Lihatlah, ini dia Xianing. Si tampan yang dia pelihara. Bosnya sudah tidak ada. Sekarang kau datang ke sini untuk minta uang, ya? Apa yang kau omongkan? Xianing hanya mencintai Su Huainan. Kalau kau bukan kekasihnya, kenapa kau sok jago di sini? Membelanya, siapa sebenarnya kau? Aku. Kenapa dia terlihat familiar? Sepertinya pernah bertemu. Kita pernah bertemu. Kau tidak mengenaliku? Kau. Tahun 2010, kau mengungkapkan perasaan pada Ningning. Dan dia menjadi pacarmu. Tahun 2012. Kau makan roti kukus selama sebulan untuk menabung membelikannya. Cincin tanpa berlian, tapi bersumpah akan memberinya. Cincin berlian terbesar di tahun 2015. Kalian hidup bersama, malam pertama bersama, kamu gugup. Minum belasan gelas goji berry sekaligus, tengah malam sakit perut. Pergi ke rumah sakit. Apa yang kamu bicarakan? Berisik sekali. Semua ini kamu tidak ingat? Ini semua sumpah yang akan kamu simpan seumur hidup. Sekarang kamu lupa. Beraninya kamu melupakan semuanya. Apa yang kamu bicarakan? Sedaknya kamu ingat. Hari kamu mengaku cinta pada Ningning. Apa yang kamu katakan? Jeruk tumbuh di Huainan. Kamu, bagaimana kamu bisa tahu? Kamu sebenarnya. Jeruk tumbuh di Huainan, rasanya manis. Aku bahagia hanya bersama Ningning. Saat aku mengucapkan sumpah pada Ningning, dia tertawa bilang aku norak. Lalu menangis bilang ingin bersamaku seumur hidup. Tidak. Salah. Ini seharusnya aku dan Anning. Bagaimana bisa kamu? Hari itu tidak ada orang lain. Ini hal yang hanya aku dan Anning yang tahu. Bagaimana kamu? Jangan-jangan kamu adalah aku? Sumpah-sumpah ini, bagaimana bisa kamu lupa? Setelah aku besar, bagaimana bisa menjadi sepertimu? Sangga memiukan. Sumpah apa? Kamu lupa semua sumpah ini? Kita pernah bersumpah. Bilang tanpa Ningning, aku tidak bisa hidup. Bahkan mati pun tidak akan berpisah. Jadi kamu adalah aku di masa lalu? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Aku juga ingin bertanya. Kamu mengingkari sumpah dengan Ningning. Dia patah hati karena kamu, setelah bunuh diri. Datang ke waktuku, meninggalkanku. Janji, semua ini kamu lupa. Jeruk di musim ini masih asam. Buat apa kamu beli?
Ini dari kebun jeruk rumahku, manis sekali. Beneran? Beneran manis. Tentu saja. Sejak aku kecil, ibuku sangat menyayangi. Kebun jeruk itu, bahkan namaku, adalah pemberian ibuku setelah dengan mahasiswa desa baca. Jeruk tumbuh di Huainan menjadi jeruk. Katanya dengan Huainan, jeruk ini jadi manis. Ah, jeruk adalah nyawanya, kadang merawatnya. Lebih diperhatikan daripada merawatku. Bibi yang membesarkanmu dengan jeruk-jeruk ini. Kamu harus bersyukur. Iya, jeruk adalah nyawanya. Kamu ngapain kasih semuanya padaku? Jeruk yang tumbuh di Huainan baru terasa manis. Aku baru merasa bahagia saat bersama Ningning. Ningning, aku suka kamu. Maukah jadi pacarku? Kamu serius? Tentu, aku bersumpah. Meski mati aku akan baik padamu. Kalau aku ingkar janji, biar aku mati di bawah pohon ini. Ah, ngomong apa sih? Cih, Jadi kamu bisa. selamat ya. Sekarang kamu resmi jadi pacarku. Hore, Ningning mau jadi pacarku. Turunkan aku. Mulai sekarang kamu jadi nyonya kebun ini. Turunkan aku. Jadi, kamu benar-benar bunuh diri? Lalu, tanpa Ningning, untuk apa aku hidup? Aku pernah bersumpah akan merawatnya seumur hidup. Ini semua kamu lupa? Keluarga Ningning memang lebih kaya dariku. Tapi dia rela hidup susah bersamaku, tinggal di kontrakan. 20 Meter persegi. Saat itu, uang sepeser pun kubelah dua. Meski perut lapar, tetap kubelikan dia hadiah. Kerja 5 pekerjaan sehari, demi memberinya rumah. Dimarahi bos pun aku masih harus merayu. Takut dia potong bonusku. Ningning juga ikut menderita. Aku yang dulu sangat mencintainya, berani-beraninya kamu perlakukan dia begitu. Aku tak pernah berniat menyakitinya, cuma otakku sesaat tidak waras. Ini semua alasan. Di masa sulit dulu, aku tetap baik padanya. Tapi kamu, setelah punya segalanya, menggenggam tangannya. Saat bisa bahagia selamanya, kamu berani-beraninya mengkhianatinya. Aku tak sangka dia akan sedemikian menderita. Bukan tak terpikirkan. Kamu memanfaatkan Sinta Ningning. Bertindak samamu. Kamu tahu dia tak akan meninggalkanmu. Jadi terus-menerus menyakitinya. Kalau aku tahu, besar jadi seegois kamu begini. Lebih baik aku bunuh diri saja dulu. Kasar sekali perkataanmu. Apapun hubunganmu dengan Xie Aning. Tapi sekarang tanpa alasan jelas. Kamu mengutuk Huainan di sini. Kayaknya kamu sudah kebanyakan hidup ya? Dengan posisi Huainan sekarang, dasar sampah kecil seperti kamu. Berani macam-macam? Lejepila. Xie Aning sudah dapat banyak. Dia sendiri yang tak pernah puas. Menurutku, ini semua salah Xie Aning sendiri. Dia nggak punya nasib buat nikmatin hidup. Pantas aja dia mati. Diem lo. Dasar bocah imut. Berdasarkan apa lo ngomong gitu soal Ningning? Lo tahu, Ningning udah berkorban berapa banyak buat lo? Dasar bocah imut. Udah cukup. Nakal-nakalin cewek, lo itu apa sih? Lo sampai bikin dia merah-merah. Dasar orang gak tahu terima kasih, udah kayak gini masih aja. Longe Belenjia. Minggir lo. Hari ini, gue yang bakal ngadilin lo. Kalau lo punya dendam, luapkan ke gue. Ini semua emang pantas buat gue. Jangan sentuh dia, ini emang udah seharusnya buat lo. Ati lo dimakan ang hingya? Lo noga kinghet. Ningning bareng lo. Nahan susah bertahun-tahun? Dia ngapain aja buat lo? Pas perusahaan baru mulai, Nini numpulin duit buat lo. Sampai jual semua perhiasan berharganya. Bakang gelang turun timurunnya. Dai jeminkin. Lo begadang. Sampai ginjal lo rusak. Ningning kasih ginjalnya buat lo. Huainan, sadar lo? Lo nggak inget sama sekali? Sayang, gue salah, gue bukan manusia, gue binatang.
Gue beneran nyesal, balik ya, Please. Suwainan, lo beneran munafik banget. Ningning udah meninggal. Sekarang lo sok romantis di sini. Waktu itu Ningning kirim pesan ke lo. Kalau lo bisa balik, nggak bakal jadi. Kayak gini sekarang. Pesan apa? Su Huainan, aku mau pergi. Gue nggak pernah dapat pesan apa-apa. Su Huainan, buktinya ada di sini. Sekarang lo masih mau pura-pura nggak tahu? Gue beneran nggak dapat pesan. Gimana sih? Apa lo yang berani hapus pesan gue? Lo berani banget. Gue salah, gue cuma karena terlalu cinta sama lo. Gue pengen selalu nemenin lo. Udah gue bilang kalau lo mau duit, gue bisa kasih. Tapi yang lain jangan harap. Lo kan udah bilang. Hanya aku yang bisa membuatmu merindukanku sepanjang hari. Hanya aku yang bisa membuatmu bahagia. Aku hanya ingin diakui. Ada masalah? Di hatiku dari awal sampai akhir. Yang kusayangi selalu Xie Anning. Kamu hanya memberiku sedikit kesenangan baru. Ingin menggantikan posisinya? Kamu belum cukup level. Lihat, kau pikir bisa mengendalikan hati pria? Tak disangka, pada akhirnya ada orang yang di luar. Bersenang-senang, bukankah akhirnya harus pulang? Selain menghapus pesan ini, apa lagi yang kau lakukan pada Anning? Aku tidak. Kamu sendiri berani mengakui perbuatanmu? Su Huainan, lihat baik-baik. Apa yang si imut ini lakukan pada Ningning? Tak usah tunggu, kakak Huainan ada di ranjangku. Kasihan dia, di sini. Dia baru bisa jadi pria sejati. Bagaimana kau bisa punya kontaknya? Kakak Anning, jangan telepon lagi. Kakak Huainan lah dinas. Aku sudah membuatnya tidur, tak bisa angkat teleponmu. Kakak Anning, katanya ini. Merek favoritmu. Baru launching hari ini, langsung dibelikan kakak Huainan. Aku tidak tahu, apakah kau sudah menerimanya? Kakak Anning, kalau sakit pergilah ke rumah sakit. Kakak Huainan sedang menemaniku ulang tahun. Mana ada waktu menghiburmu? Siapa kamu? Suruh Su Huainan angkat telepon. Aku sekretaris utama kakak Huainan. Kakak Huainan bilang, dia hanya ingin fokus temani aku ulang tahun, tak sempat urusi orang lain. Saat kau ulang tahun, pasti juga tak ingin diganggu kan? Coba mengertilah. Aku lupa, saat ulang tahunmu. Kakak Huainan sama sekali tidak menemanimu. Sudah kuperingatkan, kau mau uang, mau rumah. Bisa ku beri, kecuali Anning. Jangan kau ganggu, sudah kukatakan. Kalau sampai dia tahu, kau akan mati dengan mengenaskan. Kau bahkan tak bisa menandingi selai rambut Xie Anning. Bermimpi jadi Nyonya Su? Kau cari mati. Aku salah, sungguh tahu salah. Aku tidak menyadari. Statusku sendiri. Aku yang berhayal ingin menggantikan kakak Anning. Maafkan aku. Aku benar-benar tahu salah. Kumohon lepaskan aku. Sekarang minta maaf buat apa? Anning sudah tidak bisa kembali. Anning, tenanglah. Aku pasti tidak akan membuatmu tersakiti. Semua kesalahanku sebelumnya akan kuperbaiki satu persatu. Orang-orang yang pernah menyakitimu akan kuhabisi. Satu persatu. Apa yang kau lakukan? Aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Akan kubuat kau menemani Anning di alam baka. Anning, kau lihat? Aku sudah membalaskan dendammu, takkan ada yang menyakitimu lagi. Lagi pula aku akan mati. Tak ada salahnya ku beritahu, dia bukan bunuh diri. Anjing tua yang mempertahankan posisi pantas mati. Su Huainan, kurasa kau benar-benar gila. Jangan halangi aku. Sepanjang hidup Anning sudah kau hancurkan. Kau mau dia mati pun tidak tenang? Gila, benar-benar gila. Cepat panggil orang, bawa dia pergi. Cepat bawa ke rumah sakit. Suwainan, kau gila ya? Kau membunuh di sini,
Mau membuat Aning setelah mati menjadi bahan omongan orang? Aku memang ingin membalaskan dendam Aning. Semua yang pernah menyakitinya harus menebus dosa. Aning sudah meninggal. Ngomong begitu buat apa? Tuhan hanya akan menghitung semua dosamu. Ke dirinya, dia bahkan tidak bisa terlahir kembali dengan baik. Ibu, tenang. Aku sudah punya cara. Aning tidak akan mati. Aku pasti akan membawanya kembali. Jangan-jangan dia ingin. Kurasa kau harus periksa ke rumah sakit. Kau berani ngomong-omong kosong begitu. Su Huainan, kau sudah memaksa Aning mati. Sekarang bahkan kehormatan terakhirnya kau hancurkan. Seberapa bencinya kau padanya? Kau bahkan tidak membiarkannya pergi dengan tenang, Aning kan? Aku melakukan ini pasti ada alasannya. Aku tahu. Apapun yang kukatakan, kalian tidak akan mengerti. Tapi aku punya cara untuk memperbaiki semuanya. Membuat Aning kembali ke sisiku. Jangan-jangan dia melakukan ilmu hitam atau semacamnya. Mau menahan jiwa Aning di dekatmu, ya? Jangan harap. Kau tidak pantas. Dia harus terlahir kembali dengan baik. Kau tidak pantas. Tante. Tenang dulu, dia dan anak ini terlihat mencurigakan. Dengar dulu apa yang mereka katakan. Sebenarnya, mau apa? Aning di garis waktu kamu. Bagaimana kabarnya? Ningning dan Luziwan. Jadian. Apa? Aning, dia memilih aku. Iya, awalnya kami mau bertunangan. Tapi entah kenapa, tiba-tiba dia minta putus. Dan malah tinggal bareng kamu. Aning di waktu itu. Akhirnya dia mau kasih aku kesempatan. Seneng apa? Aning cuma. Karena aku salah, dia ngambek. Jadi sengaja pakai kamu untuk bikin aku kesal. Dia memilih untuk bersama aku. Itu benar, karena dia tahu sifat bajinganmu. Hanya aku yang tulus mencintainya. Dulu kamu naksir Aning tapi pengecut. Gak pernah ngungkapin, dia gak tahu perasaanmu. Apalagi sekarang. Kamu malah melawan perusahaan aku dan Aning. Dia gak akan milih kamu, dia cuma pakai kamu untuk bikin aku marah. Karena perselingkuhanmu. Bikin Aning sampai seperti ini. Bahkan dia mengorbankan nyawanya, kamu pikir kalau diulang, dia akan memilih mencintaimu lagi? Aku sarankan jangan macam-macam lagi. Biarkan Aning di garis waktu lalu. Membuat pilihannya sendiri. Kamu cuma pecundang, berani-beraninya menghina aku. Lepaskan? Di kamusku gak ada kata itu. Jack. Kamu juga pasti mau menyelamatkan Aning. Makanya datang ke sini. Apa ini? Kartu nama. Ini janjiku dulu, dia akan jadi nyonya kebun buah. Kamu pulang. Bawa ini untuknya. Jelaskan baik-baik. Bilang aku sudah sadar salah. Pasti bisa menebusnya. Baik. Aku pasti akan merebut kembali Aning. Tidak boleh. Aku tidak peduli apa tujuan kalian. Aku juga tidak peduli dari mana kalian datang. Aku peringatkan kalian. Jangan sakiti Ningningku lagi. Tante. Aku benar-benar mencintai Ningning. Aku hanya ingin merebut hatinya kembali. Tante tenang saja. Aku pasti tidak akan menyakitinya. Aku pasti akan memberinya kebahagiaan. 10 tahun lalu. Aku sangat mencintainya. Semua ini kuberikan padamu. Pasti harus membuat Aning kembali ke sisi kita. Su Huainan, kamu melakukan kejahatan penganiayaan. Silakan ikut kami ke kantor polisi. Tidak perlu. Aku ingin menebus dosa untuk Ningning. Semua orang yang pernah menyakitinya harus mati, termasuk aku. Ternyata Ningning masih mencintaiku. Dia sama sekali tidak tahu perasaan Lu Ziwan. Aku terlalu banyak berpikir dan salah paham, pantas dia marah. Ningning, tunggu aku. Aku pasti tidak akan berubah seperti di masa depan yang menyakitimu. Aku kembali. Semua ini bukan mimpi. Aku benar-benar kembali dari 10 tahun kemudian. Ningning. Ternyata benar-benar aku, maafkan aku.
Tuhan memberiku satu kesempatan, yaitu untuk kembali dan mengubah takdir kita. Neng Neng, kamu sangat mencintaiku. Kamu pasti tidak akan meninggalkanku. Kita pasti bisa bahagia selamanya. Susu yang baru dituang, minumlah. Sudah, jangan merajut lagi. Kamu sudah merajut sepanjang pagi. Mata bisa lelah, tidak baik untuk kesehatan. Aku ingin merajut baju kecil untuk anak kita. Memberitahunya bahwa ibunya sangat mencintainya. Tapi, ayahnya juga sangat mencintai ibunya. Sudah, kamu sekarang hamil, jangan sampai tubuhmu lelah. Dengarkan aku, istirahat sebentar. Ya, Mener lu yang hebat. Aku tidak begitu lemah, usia kandungan masih kecil. Kamu terlalu hati-hati, pernikahan itu rumit. Kamu tidak membiarkan aku khawatir saja sudah cukup. Sekarang bahkan sweater kecil ini, kamu tidak membiarkan aku merajutnya. Aku di rumah bosan sampai mau tumbuh jamur. Sayang, kamu adalah segalanya bagiku, kamu hanya perlu baik-baik saja. Sisanya serahkan padaku. Aku pasti akan memberimu kebahagiaan. Baik, aku akan percaya janjimu. Neng Neng. Aku Suhuainan, aku ada yang ingin kukatakan padamu. Aku mohon temui aku sekali saja. Dia kenapa datang? Aku akan mengusirnya pergi. Biarkan dia masuk. Beberapa hal memang harus diselesaikan. Neng Neng. Aning, dengarkan aku, kamu. Cincin di tanganmu dari mana? Kenapa kamu memakai cincin? Kita akan segera menikah. Tidak mungkin. Dia bahkan tidak banyak kontak denganmu, mana mungkin. Cepat-cepat setuju menikahimu, jangan bohong. Kamu ini tidak bisa mengerti kata-kata orangnya. Aning, lihat. Aku sudah tahu semuanya. Hal-hal yang terjadi dalam mimpimu, semuanya nyata. Aku menghadiri pemakaman. Aku di masa depan juga menyesal. Menyesal sekali. Eneng. Sanggeo. Kumohon kembalilah padaku, aku pasti tidak akan membiarkan masa lalu terulang. Bicara ya bicara. Jangan macam-macam. Eneng. Percayalah padaku, aku pasti tidak akan menjadi seperti di masa depan yang menyakitimu. Eneng. Kamu masih ingat sumpah kita? Kamu janji padaku, akan bersama selamanya. Aku bisa mati, tapi aku benar-benar tidak bisa tanpamu. Benarkah? Tapi kamu di masa depan melupakan janji kita. Sampai habis-habisan. Kamu sudah menghadiri pemakamanku, seharusnya juga tahu. Akibatnya jika aku bersamamu. Kamu pikir aku akan mengulanginya lagi? Apakah kamu akan terjun ke lubang api ini lagi? Aning, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku benar-benar sudah sadar akan kesalahanku. Lihat, aku selalu ingat kamu adalah Nyonya Kebun. Orang yang menyakitimu di masa depan sudah dihukum. Termasuk diriku di masa depan, kembalilah padaku, ya? Semakin banyak kamu bicara, aku tidak akan berdamai denganmu. Hati yang mati tidak bisa diselamatkan. Sudah cukup. Kamu tidak ada habisnya. Jika kamu terus mengganggu Aning, aku akan melaporkanmu ke polisi. Aning, aku tahu kamu selalu mencintaiku. Kamu tidak perlu lagi berakting dengan Lu Ziwan. Aku sudah pergi ke kebun jeruk dan membuat pilihan yang sama denganmu. Karena itu aku tahu apa yang terjadi di masa depan. Aku mengerti rasa sakitmu. Termasuk Fen Xiaoyu itu. Dia juga dihukum oleh diriku di masa depan. Aku dan dia benar-benar menyesal. Maafkan kami ya? Apa kamu salah paham? Kamu pikir, jika kamu mati sekali, aku akan melunak dan memaafkanmu? Atas dasar apa kamu pikir aku pasti akan memaafkanmu hanya karena kamu minta maaf? Kamu menyesal, lalu aku harus menerimamu tanpa syarat. Tapi kamu rela mati untukku, kamu jelas sangat mencintaiku. Kamu selalu terlalu percaya diri, mengira aku tidak bisa hidup tanpamu. Jadi kamu memanfaatkan perasaanku padamu. Berkali-kali tanpa batas, melindungi Fen Xiaoyu, membiarkannya mengejekku, menghinaku. Tidak, aku di masa depan tidak tahu sama sekali. Pesan suaramu hari itu dihapus olehnya. Kalian menyesal, itu urusan kalian sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihatmu lagi. Melihatmu, aku merasa bodoh, menyia-nyiakan belasan tahun. Pada sampah seperti kamu, egois, munafik. Cara kamu mencari-cari alasan, benar-benar membuatku muak. Tidak seperti itu, Aning. Aku sangat mencintaimu. Itu semua kesalahan diriku di masa depan. Mengapa kamu harus memutuskan hubungan kita sekarang? Ditusuk-tusuk hatiku seperti ini, sakit kan? Tapi rasa sakitmu sekarang tidak sebanding dengan 1/1000 rasa sakitku dulu. Aku berjuang untuk karir demi kamu, tapi kamu malah
menggunakan uang untuk wanita lain. Aku kelelahan hingga sulit hamil. Tapi aku masih ingin melahirkan anakmu. Jarum sepanjang jari menusuk pinggangku. Sakitnya sampai gigiku patah. Meski begitu sakit, aku tetap bertahan. 3 tahun penuh, aku menderita selama 3 tahun. Kamu selingkuh selama 3 tahun. Maaf, aku tidak tahu. Apa maaf bisa berguna? Pinggangku penuh dengan bekas jarum. Setiap malam aku terbangun karena sakit. Mereka mengingatkanku betapa bajingan kamu, kejahatan yang kamu lakukan padaku. Rasa sakitku, kamu tidak akan pernah bisa mengerti. Aku juga tidak akan pernah memaafkanmu. Aning. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita seperti ini lagi. Sekarang aku mencintai Lu Ziwan. Kami sudah akan menikah. Tidak. Eneng. Aning, aku mohon. Aku sangat mencintaimu. Aku benar-benar tidak bisa kehilanganmu. Kamu bisa melakukan apa saja padaku, pukul aku, marahi aku. Perlakukan aku seperti anjing. Aku hanya ingin mempertahankanmu. Hanya ingin tetap di sisimu. Aku mohon. Apa kamu tidak punya malu? Aning sekarang ada aku yang menemaninya, tidak perlu kamu. Lagi pula, dia juga mengandung anakku. Apa? Kamu hamil? Apa? Kamu masih ingin membuatku keguguran? Sulit hamil lagi? Tidak. Eneng. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Kamu adalah wanita yang ingin aku jaga seumur hidup. Aning. Tidak apa-apa. Aku juga bisa menjadi ayah dari anak itu. Aku akan merawat kalian berdua. Aku akan sukses di masa depan. Aku bisa membelikanmu villa terbesar, berlian yang paling berkilau. Kamu tahu. Aku bisa melakukannya. Tidak perlu kamu repot, anakku, istriku. Tidak perlu kamu yang mengurus semuanya, aku pasti akan memberinya kebahagiaan. Sedangkan kamu, jangan seperti anjing yang menjengkelkan, terus mengganggu Aning. Itu adalah hal terbaik yang bisa kamu lakukan untuknya. Ziwan, kamu pasti akan sangat sukses di masa depan. Kami bertiga pasti bisa hidup sangat bahagia. Pasti. Tidak. Tidak seperti ini. Aning, kamu pernah berjanji padaku, kamu pernah bersumpah. Kamu pernah bersumpah akan bersamaku seumur hidup. Eneng. Pergi sana. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Bukan seperti ini, Ning-Ning meninggalkanku. Ning-Ning, orang yang seharusnya kamu nikahi adalah aku. Kita sudah berjanji untuk bersama selamanya. Kamu lupa? Ya, melintasi waktu. Aku bisa kembali ke masa lalu. Asalkan aku mati, aku bisa kembali ke masa lalu. Terakhir kali. Bukankah selalu seperti ini? Lompat dari gedung. Potong pergelangan tangan. Kecelakaan mobil. Setiap kali hampir mati, aku akan kembali ke titik waktu yang lebih awal. Dengan begitu, aku bisa kembali ke awal. Kembali ke saat dia belum mengenal Lu Ziwan. Kembali ke saat dia hanya memikirkan aku. Mari kita coba lagi. Asalkan bisa mengulang sekali lagi, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Aku tidak akan membuat kesalahan lagi. Aku pasti akan melakukan segalanya dengan baik. Ning-Ning. Jika kali ini bisa, aku tidak akan mengingkari janji. Ning-Ning. Jika kali ini aku mengkhianatimu, kamu selamanya. Jangan pernah memaafkanku. Setelah keluar dari penjara, jadilah orang baik, jangan menyakiti orang lain lagi. Apalagi menyakiti dirimu sendiri. Masih panjang jalan hidupmu. Menyakiti. Bagaimana mungkin aku menyakiti orang lain lagi? Aku punya janji. Aku harus menepati janji itu. Aku akan mencarinya.
Aku akan bersama Ning Ning. Bersama orang yang kucintai, menjalani hidup dengan baik, membalas semua yang kurang untuknya. Semua akan kubayar. Kali ini pasti. Baik, semoga keinginanmu terkabul. Boleh pinjam HP sebentar? Ya. Terima kasih. Neng Neng. Kali ini, kita pasti akan memiliki akhir yang bahagia. Hello. Di mana Xianing? Bukankah dia sudah meninggal bertahun-tahun lalu? Jagadirmo. Aku tidak mengubah masa depan. Kenapa? Ju sudah tidak di Huainan lagi. Neng Neng. Tunggu aku.